Amerika Serikat sedang memainkan orkestra lama dengan judul baru. Setelah operasi Epic Fury, kini Washington meluncurkan operasi Economic Fury. Kita bahas lebih dalam bersama pengamat pertahanan sekaligus Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Rashidila Kusuma Somantri yang dipandu rekan Yudi Handoyo dalam program Sido Prime berikut ini. Aira, pertanyaannya Epic Fury dan Economic Fury, strategi operasi apa sih sebenarnya ini, Kak? Iya, jadi sebenarnya Amerika Serikat ini kan dari awal mengalami kerugian sebenarnya secara strategik ya. Jadi kita tahu bahwa Amerika Serikat ini mengalami tekanan di bidang ekonomi karena harga minyak dan LNG ini semakin naik. Dan kemudian juga mengalami tekanan politik, baik itu secara domestik maupun secara internasional. Nah, Epic Fury ini kan awalnya itu dirancang sebagai operasi militer yang cepat ya. Jadi diprediksikan tadinya Amerika Serikat akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kurang lebih waktu 10 hari. Tapi kita lihat sampai sekarang ini sudah hampir 2 bulan perangnya berlanjut, ini kan Iran masih memiliki daya tahan yang sangat kuat dan bahkan berpotensi untuk melakukan prolonged war ya. Jadi perang berkepanjangan yang disusun melalui perang atrisi gitu. Jadi Iran ini menginginkan perangnya semakin lama itu semakin baik gitu ya. Jadi Amerika Serikat ini ketika kemudian perundingan kemarin di Islamabad gagal, sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk menarik kembali Iran ke meja perundingan. Strategi yang dilakukan itu masih sama, yaitu adalah coercive diplomacy. Atau Amerika Serikat melakukan sejumlah serangan-serangan yang sifatnya ini adalah serangan militer ya, untuk bisa ya menaklukkan Iran secara militer agar Iran ini kehilangan sebenarnya daya tawarnya gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara objektif, Amerika Serikat ini kan tidak punya kekuatan untuk bisa mengekskalasi perang ini ya ke atas tangga ekskalasi. Karena Amerika Serikat sendiri terhimpit dan dia dikejar oleh waktu. Khususnya karena adanya pemilu sela yang akan terjadi nanti di bulan November ini. Potensi gitu. impeachment berarti, Kak Ira? Betul, ya. Jadi sebenarnya di sini ketika kemudian lawan politik Trump bisa memanfaatkan isu-isu seperti misalnya perang yang dimulai tanpa adanya cost just war, lalu kemudian dianggap ilegal karena bisa ya melanggar potensi hukum-hukum internasional, serta kemudian ini berdampak terhadap global economy dan menciptakan sebenarnya berbagai macam ya efek-efek negatif ya. Ini bisa sebenarnya kemudian diangkat sebagai salah satu isu ya untuk pelanggaran sebagai pelanggaran etik gitu di depan Kongres gitu. Nah sementara itu juga kan ada permasalahan tentang Epstein-Files. Jadi di Amerika Serikat sebenarnya isu tentang Trump dan Partai Republikan sekarang sudah sangat kompleks dan saling bertumpuk satu sama lain. Jadi kita tidak hanya membicarakan permasalahan perang, tetapi kemudian juga dilema di dalam level domestik terkait hal ini gitu. Nah saya kira sebenarnya Trump ini kan sekarang sedang mencari exit ramp yang kemudian sangat yang paling menguntungkan bagi Amerika Serikat. Karena di satu sisi Trump ini tahu dan sadar betul bahwa kemudian ada keperluan untuk bisa keluar dari perang ini tanpa ya terlihat memalukan gitu. Tetapi di sisi lain entah kenapa kebutuhan dari Amerika Serikat untuk bisa mengakhiri eskalasi ini malah disambut dengan strategic decision yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Dibandingkan mereka kemudian mengakhiri ke perang ini ya melalui meja diplomasi, mereka malah melakukan eskalasi tadi ya, peningkatan degree peperangan ini dan intensitasnya gitu. Karena Amerika Serikat sendiri tahu bahwa satu-satunya kelebihan yang dia miliki dari Iran di dalam peperangan ini adalah di bidang pertempuran, di bidang militer dan kemudian keunggulan taktis. Jadi sebenarnya untuk menghadapi Iran yang menginginkan perang berkepanjangan gitu ya, Amerika Serikat berusaha untuk memotong sebenarnya daya resilience atau kemudian daya tahan Iran untuk bisa melanjutkan perang ini lebih panjang. Makanya Amerika Serikat menghancurkan kan sejumlah fasilitas-fasilitas sipil di sini, termasuk diantaranya adalah jembatan ya, rumah sakit, lalu kemudian kita bicara tentang universitas, pabrik listrik, PLTN ya, dan bahkan kemudian Sotpars yang merupakan pabrik petrokimia yang menghasilkan sekitar 85% dari total produksi dari petrokimia Iran gitu. Kak Ira, dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Amerika Serikat melancarkan operasi terbaru guna menghukum Iran, yakni Operation Economic Fury. Operasi ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Operasi Economic Fury adalah inisiatif sanksi ekonomi Amerika untuk melumpuhkan ekonomi Iran, menyasar jaringan minyak, dan membatasi pendapatan negara. Operasi ini berjalan beriringan dengan operasi militer Epic Fury dan di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut
Pihaknya juga akan membekukan dana pada rekening milik pimpinan Iran. Tak terbatas hanya Iran, Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi bagi siapapun, termasuk negara lain yang membeli minyak Iran atau menampung aliran dana dari Iran. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tumpukan sampah dan puing menimbun ruang terbuka hijau milik Pemprov Jakarta di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Warga pun resah karena tumpukan sampah timbulkan bau yang tak sedap. Tumpukan sampah dan puing menghiasi pemandangan di Jalan Kepanduan 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini berada dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Lokasi yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air milik Pemprov Jakarta ini kini sangat memprihatinkan. Timbunan sampah menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga. Petugas sudah memberikan teguran kepada lapak-lapak yang diduga membuang sampah di lokasi. Ya, tindakan pertama kita melakukan himbauan persuasif pertama dengan lisan. Kita sudah lakukan, namun laporan berulang. Kita tindak lanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Pejagalan adalah mengeluarkan surat himbauan tertulis terhadap lapak-lapak yang ada, lapak tumpukan sampah yang berada di RTH Taman Kota di RW 16. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tumpukan sampah dan puing di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Ade Supriyatna yang kini berada di Taman Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang, Dilami. Seperti apa tumpukan sampah dan puing-puing di sana dan apa dampaknya bagi warga sekitar? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk tumpukan sampah ini memang berada di kawasan Jalan Kepanduan 2 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana kalau misalnya tadi mendengar pernyataan dari masyarakat bahwa tumpukan sampah ini sudah berada di kawasan ini sejak 1 hingga 2 bulan. Sehingga tak heran bau tidak sedap, kemudian juga sampah yang semakin dihinggapi oleh lalat. Ini juga memenuhi kawasan tempat dibuangnya sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dari pihak pemerintah setempat ini sudah mulai bergerak dalam mempersiapkan pembersihan sampah atau pengerukan yang dilakukan nantinya setelah zuhur atau setelah sholat Jumat. Kemudian tadi juga kami juga sudah melihat ada persiapan, ada 2 truk sampah dan juga 1 beko yang digunakan daripada pemerintah ini atau Dinas Lingkungan Hidup untuk mengeruk sampah. Nantinya sampah-sampah yang menggunung ini akan dibawa ke TPST Bantar Gebang, Bekasi untuk dilakukan pengolahan. Nah, tadi juga kami sempat bertanya siapakah memang oknum yang membuang sampah sembarangan di sini. Dari pihak pemerintah menjawab bahwa memang beberapa hari ke belakang ini sempat ada oknum yang membuang sampah, namun biasanya di malam hari, sehingga memang siapakah warga yang tidak bertanggung jawab ini masih dalam tanggung jawab atau masih dalam pengawasan dari pihak pemerintah. Namun yang pasti yang paling utama adalah pembersihan atau relokasi sampah di kawasan Jalan Kepanduan 2 ini, di mana nantinya diharapkan ke depannya untuk kawasan ini bisa kembali menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat Jakarta Utara. Kembali ke Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.